Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Afifah Ratu Mukaroma dengan NIM 220530053. Yang selanjutnya itu ada Ade Hernita dengan NIM 220530052. Dan yang terakhir Fatima Zahra dengan NIM 220530130. Baiklah, untuk pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Ade mengenai konsep dasar strategi pembelajaran. Kepada Ade dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ini meliputi pemahaman tentang karakteristik peserta didik, penggunaan metode dan teknik pengajaran yang sesuai, serta pemanfaatan sumber daya dan teknologi pendukung untuk meningkatkan keefektivitasan pembelajaran. Selain itu, strategi pembelajaran juga mencakup diferensiasi instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, serta mempromosikan interaksi aktif antara guru dan siswa untuk mendorong pemahaman yang mendalam. Selanjutnya yaitu materi mengenai konsep model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran konvensional, yang mengacu pada pendekatan pembelajaran tradisional yang melibatkan guru sebagai sumber utama informasi dan siswa sebagai penerima pengetahuan. Yang kedua yaitu model pembelajaran kolaboratif, yang menekankan pada kerjasama antara guru dan siswa serta antara siswa dalam pembelajaran. Pusatnya adalah pada interaksi sosial dan diskusi kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Di sini siswa terlibat dalam proyek-proyek yang berbasis tugas nyata yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks kehidupan nyata. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah yang nyata atau simulasi masalah, dan mereka menggunakan pemecahan masalah dan pikiran kritis untuk menemukan solusi. Yang kelima, model pembelajaran berbasis inquiry. Siswa didorong untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan sendiri melalui eksperimen, observasi, dan penelitian. Yang keenam, model pembelajaran berbasis games, menggunakan elemen-elemen permainan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pembelajaran siswa. Yang ketujuh, model pembelajaran diferensiasi, yaitu merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa dengan memodifikasi konten, proses, dan produk pembelajaran. Yang terakhir, model pembelajaran berbasis teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi digital dan alat-alat online untuk menyampaikan materi pembelajaran, memfasilitasi keterlibatan siswa, dan mempromosikan kolaborasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade. Selanjutnya, materi mengenai metode pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Fatima. Kepada Fatima, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan. Yang pertama, ceramah. Guru memberikan penjelasan verbal tentang topik kepada siswa. Ini adalah metode pembelajaran yang paling tradisional. Yang kedua, diskusi. Siswa terlibat dalam percakapan kelompok atau kelas untuk memecahkan masalah, menganalisis informasi, atau mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, demonstrasi. Guru atau siswa menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu secara langsung, biasanya dengan menggunakan contoh atau model.
Yang keempat, kolaborasi. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Yang kelima, penugasan. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan di luar kelas, baik secara individu ataupun dalam kelompok. Yang keenam, pembelajaran berbasis permainan. Menggunakan elemen permainan atau permainan untuk memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan keterlibatan, dan memotivasi siswa. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah atau situasi yang menuntut pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan penemuan solusi. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa terlibat dalam proyek-proyek yang melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata. Yang kesembilan, pembelajaran berbasis inquiry. Siswa mendorong untuk mengeksplorasi atau bertanya dan menemukan pengetahuan melalui eksperimen dan penelitian. Yang ke-10, pembelajaran berbasis teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi digital dan alat-alat online untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Yang D, teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran merujuk pada strategi spesifik yang digunakan untuk memfasilitasi proyek pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. Berikut contoh teknik pembelajaran yang sering digunakan. Yang pertama, brainstorming, yaitu siswa diundang untuk menghasilkan gagasan atau solusi secara spontan dan suasana bebas kreatif. Yang kedua, mind mapping, yaitu menggunakan diagram visual untuk mengorganisir dan menyajikan informasi secara hierarkis, memungkinkan siswa untuk membuat hubungan antara konsep. Yang ketiga, peta konsep, memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep dalam bentuk diagram untuk membantu siswa memahami struktur konseptual. Yang keempat, jigsaw, yaitu siswa dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menguasai bagian tertentu dari materi, kemudian berbagi pengetahuan mereka dengan kelompok lain. Yang kelima, role playing, yaitu siswa memainkan peran tertentu untuk memahami sudut pandang atau situasi yang berbeda, sering digunakan untuk memahami perspektif sosial atau sejarah. Sekian, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatimah. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan saya lanjutkan sendiri. Teknik pembelajaran selanjutnya yaitu simulasi. Simulasi merupakan replika situasi nyata yang memungkinkan siswa untuk mengalami dan memecahkan masalah yang kompleks dalam konteks yang terkendali. Yang ketujuh yaitu debat. Siswa dipecah menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat dan diminta untuk mempertahankan argumen mereka dengan bukti dan logika. Yang kedelapan ada peta pikiran, merupakan pengorganisasian ide-ide utama dan sub-sub ide dalam bentuk diagram yang menghubungkan konsep-konsep yang terkait. Yang kesembilan yaitu metode cerita, yaitu dengan menggunakan narasi untuk menjelaskan konsep atau mempresentasikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka, menggunakan pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis dan refleksi, serta mendorong siswa untuk menghasilkan jawaban yang lebih dalam. Selanjutnya, taktik pembelajaran. Di sini ada 10 taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran sendiri merupakan strategi atau langkah-langkah konkret yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan pembelajaran siswa dalam konteks kelas. Nah, taktik pembelajaran itu yang pertama yaitu menyajikan tujuan pembelajaran. Guru mengkomunikasikan dengan jelas apa yang akan dipelajari oleh siswa selama pelajaran tersebut untuk memberikan arah dan fokus siswa. Yang kedua, dengan menggunakan berbagai materi sumber. Guru menggunakan buku teks, materi audiovisual, sumber online, dan materi lainnya untuk memberikan variasi dan mendukung berbagai gaya belajar. Yang selanjutnya, aktivitas pendahuluan. Guru menggunakan pertanyaan, cerita pendek, atau gambar untuk memperkenalkan topik dan membangkitkan minat siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat yaitu modeling.
Guru menunjukkan contoh atau tindakan yang diharapkan dari siswa, membimbing mereka untuk memahami proses atau konsep tertentu. Yang kelima yaitu check for understanding, yaitu guru secara teratur memeriksa pemahaman siswa melalui pertanyaan, diskusi, atau tugas formatif untuk memastikan bahwa materi dipahami dengan baik. Yang keenam yaitu pemberian umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Yang selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Guru menghadirkan sebuah masalah atau situasi yang relevan yang menantang siswa untuk menggunakan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Yang kedelapan yaitu penggunaan teknologi. Guru memanfaatkan alat dan sumber daya teknologi seperti proyektor, komputer, atau perangkat lunak pembelajaran untuk mendukung dan meningkatkan pembelajaran. Yang kesembilan yaitu kolaborasi. Guru mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok atau berpasangan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Yang terakhir yaitu evaluasi akhir. Guru menyimpulkan pelajaran dengan merangkum materi yang dipelajari, meninjau tujuan pembelajaran, dan memberikan arahan untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, taktik-taktik pembelajaran yang efektif dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, dan menginspirasi pembelajaran yang berkelanjutan. Demikian penyampaian materi dari saya. Dan dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok penyaji mohon maaf apabila terdapat salah dalam kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.